Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa share, like, dan komen serta dukung channel ini agar bermanfaat untuk semua siswa-siswi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar gelombang cahaya untuk siswa kelas 11 semester 2. Yang pertama, kita akan membahas tentang dispersi cahaya. Apa itu dispersi cahaya? Jadi, dispersi cahaya adalah fenomena cahaya yang dihasilkan oleh peristiwa pembiasan cahaya. Dispersi cahaya terjadi jika seberkas polikromatik, yaitu cahaya putih, jatuh pada sisi prisma. Cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi warna-warna pembentuknya, yaitu pelangi yang disebut dengan spektrum cahaya. Nah, jadi sini ada merah, jingga, kuning, hijau, dan ungu. Nah, jadi kecepatan cahaya untuk semua warna pada hampa udara yang sama itu, tetapi dalam medium cepat rambat untuk tiap warna cahaya sedikit berbeda. Jadi cahaya merah mempunyai cepat rambat paling besar sehingga indeks biasnya paling kecil. Cahaya ungu mempunyai cepat rambat paling kecil, indeks biasnya paling besar. Seberkas cahaya sejajar polikromatik datang pada prisma. Salah satu sinar cahaya tersebut setelah keluar dari prisma akan diuraikan berwarna-warna menjadi apa? Merah, jingga, kuning, biru, ungu. Nah, setelah itu atau dinamakan dengan warna-warna spektral. Nah, karena cahaya merah mempunyai kecepatan yang paling besar, maka mengalami deviasi paling kecil, sedangkan cahaya ungu mengalami deviasi paling besar. Nah, sudut dispersi adalah sudut yang dibentuk oleh sinar merah dan sinar ungu setelah keluar dari prisma. Nah, untuk mencari persamaan sudut dispersi, bisa menggunakan persamaan Si sama dengan sudut deviasi ungu dikurangin sudut deviasi merah. Nah, diingat-ingat ya, ungu yang paling besar dan merah yang paling kecil. Nah, untuk sudut dispersi sendiri, ini dinamakan dengan sudut dispersi. Satuannya adalah derajat, dan ini adalah sudut deviasi. Yaitu derajat. Ini sudut deviasi ungu dan ini sudut deviasi merah. Nah, kalau untuk mencari sudut pembias prisma kecil, yaitu dilambangkan sudut pembias prisma kecil. Kan ini prisma yang besar, kalau ini adalah prisma yang kecil. Jadi untuk prisma yang kecil itu deviasi sama dengan indeks bias ungu dikurangi indeks bias merah dikali sudut pembiasnya. Nah, ini adalah persamaannya. N di sini adalah indeks bias dan B adalah sudut pembias. Satuannya adalah derajat. Oke, kita akan lanjut ke interferensi cahaya.
Nah, interferensi cahaya itu terjadi ketika dua gelombang yang datang bersama pada suatu tempat. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh dua sumber cahaya agar menghasilkan interferensi yang dapat diamati. Yang pertama, syaratnya yaitu kedua sumber cahaya harus koheren. Apa itu koheren? Jadi keduanya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Karena itu keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Jadi kedua fase ini boleh 0 tetapi tidak harus 0. Yang kedua yaitu gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Jadi memiliki amplitudo hampir sama. Nah, jika tidak, interferensi yang dihasilkan adalah kurang kontras. Nah, gejala yang dihasilkan pada interferensi cahaya yaitu ada garis terang, yaitu interferensi maksimum atau konstruktif. Kalau garis gelap itu adalah interferensi nilai minimum atau destruktif. Nah, ini yang pertama adalah interferensi celah ganda, adalah percobaan dari Thomas Young. Jadi, interferensi celah ganda atau percobaan dari Thomas Young sendiri untuk menghasilkan interferensi cahaya yang menggunakan dua celah sempit, yaitu S1 dan S2. Ini ya, S1 dan S2. Nah, itu berfungsi sebagai sumber cahaya yang koheren karena berasal dari satu sumber cahaya, yaitu S. Ini ya, sumber cahayanya. Nah, selisih lintasan cahaya sumber S1 dan S2 itu dinamakan dengan delta S. Ini ya, ini adalah selisih lintasan cahaya. Nah, untuk mencari delta S itu bisa menggunakan persamaan S2 dikali P min S1 min S1 dikali P. Nah, jadi S2 dikali P min S1 dikali P ini sama dengan D sin theta. Nah, kan tadi kakak udah menjelaskan bahwa interferensi itu pada Thomas Young dibedakan menjadi dua, yaitu ada interferensi maksimum atau konstruktif. Jadi yang pertama adalah interferensi maksimum. Kalau interferensi maksimum akan menghasilkan garis terang. Nah, pola ini terjadi jika selisih lintasan sumber atau delta AS sama dengan 0 atau kelipatan genap dari setengah panjang gelombang. Jadi, secara sistematis dapat ditulis dengan persamaan D sin theta sama dengan 2N dikali setengah lambda atau P kali D per L sama dengan 2N setengah lambda. Nah, ini untuk interferensi maksimum. Nah, kalau interferensi minimum atau destruktif, interferensi minimum itu dia menghasilkan garis gelap pada layar. Nah, jadi pola ini terjadi selisih lintasan sumber atau delta S sama dengan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Jadi secara sistematis
dapat dirumuskan dengan persamaan D sin theta sama dengan 2n-1 dikali setengah lambda atau P kali D per L sama dengan 2n-1 setengah lambda. Lanjut, apabila ada jarak antara garis terang dan garis gelap yang berdekatan, maka kita misalkan delta Y. Jadi kakak tulis dulu ya. Nah, jarak antara garis terang dan garis gelap yang berdekatan dimisalkan dengan delta Y. Contohnya adalah jarak pusat ke garis gelap. Ke 1. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu jarak terang jarak terang 1 ke garis gelap 2. Nah, maka berlaku persamaan delta Y sama dengan L kali lambda per 2D. Nah, untuk selanjutnya yaitu jarak antara dua garis terang atau dua garis gelap yang berdekatan. Kita misalkan dengan delta X. Jadi contohnya adalah jarak terang pertama dengan terang kedua. Terus contohnya lagi jarak antara gelap 1 dengan gelap 2. Maka berlaku persamaan delta X sama dengan L kali lambda per D. Nah, untuk keterangannya jadi D itu adalah jarak dua celah ya. Jadi D sama dengan jarak dua celah. Untuk P sama dengan jarak pola terang atau gelap ke terang pusat. Untuk L adalah jarak celah ke layar, lambda adalah panjang gelombang, dan N adalah bilangan orde. Biasanya N itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan theta adalah sudut interferensi. Nah, kita lanjut ke interferensi pada lapisan tipis. Nah, sering kita amati bintik-bintik embun di dedaunan atau rerumputan yang dikenai sinar matahari itu dapat memancarkan cahaya tertentu. Nah,
Timbulnya warna-warna semacam ini juga dapat dijumpai pada lapisan tipis minyak tanah yang tumpah di atas air atau peristiwa gelembung sabun yang mendapat sinar matahari. Jadi peristiwa ini adalah contoh dari peristiwa interferensi pada lapisan yang tipis. Nah, jadi ada dua faktor yang menyebabkan interferensi pada selaput tipis. Yang pertama adalah perbedaan lintasan optik sinar BE. Nah, sinar BE itu mana? Ini nih. Nah, ini adalah sinar BE. Nah, dengan sinar BCDF serta perubahan fase sinar pantul BE, dengan syarat perhitungan kedua faktor tersebut, yaitu syaratnya harus dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi, untuk syarat yang pertama yaitu syarat terjadinya interferensi maksimum, yaitu dia menghasilkan pola terang. Nah, ini ya, jadi persamaannya adalah 2N di cos R sama dengan 2M min 1/2 lambda, di mana M itu adalah bilangan ordernya dimulai dari 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Sedangkan syarat terjadinya interferensi minimum, dia akan menghasilkan pola gelap, yaitu persamaannya adalah 2N di cos R sama dengan 2M setengah lambda, di mana bilangan ordernya itu dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk keterangannya sendiri, yaitu N adalah indeks bias, dan D adalah tebal lapisan, itu satuannya meter, R sudut bias cahaya, satuannya adalah derajat, dan M bilangan order, sedangkan lambda adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cincin Newton, masih dalam interferensi ya. Jadi Newton merupakan pola interferensi berbentuk lingkaran-lingkaran gelap dan terang secara berurutan. Jadi di dalam gambar itu diperlihatkan bahwa sistem optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dan lensa datar yang diletakkan dengan bagian cembungnya menyinggung kaca paralel. Nah, sistem optik ini disinari dari atas dengan arah yang tegak lurus oleh cahaya yang panjang gelombangnya atau lambda jika R adalah jari-jari kelengkungan lensa dan R kecil adalah jari-jari lingkaran gelap. Jadi R kecil itu ini ya, ini adalah jari-jari lingkaran gelap dan terang hasil interferensi. Maka terjadinya syarat interferensi pada cincin Newton ada dua. Yang pertama, syarat terjadinya interferensi maksimum, yaitu lingkarannya terang. Nah, persamaannya adalah N R T kuadrat sama dengan dalam kurung 2M min 1/2 lambda dikali R besar. Nah, dimana orde bilangannya itu dimulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan RT itu sama dengan jari-jari lingkaran terang ke M, dan N adalah indeks bias medium. Untuk syarat yang kedua, yaitu terjadinya interferensi minimum, yaitu lingkarannya gelap, maka persamaannya adalah N kali R G kuadrat sama dengan 2M dikali setengah lambda dikali R, di mana ordernya itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk RG sendiri, RG itu adalah jari-jari lingkaran gelap ke M. Nah, setelah itu kita baru akan membahas tentang
difraksi cahaya. Nah, jadi difraksi cahaya itu adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalangnya. Jadi, jika muka gelombang bidang tiba pada suatu celah sempit yang lebarnya lebih kecil dari panjang gelombang, maka gelombang ini akan mengalami lenturan sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di daerah di belakang celah tersebut. Jadi, gejala ini disebut dengan difraksi cahaya. Nah, jadi difraksi cahaya itu dia menghasilkan garis terang dan garis gelap pada layar. Difraksi yang pertama yaitu difraksi cahaya pada celah tunggal. Nah, di sini kan ada gambar nih. Jadi cahaya itu dilewatkan pada celah yang lebarnya D. Setiap bagian celah merupakan sumber cahaya sehingga cahaya dari bagian celah tersebut dapat berinterferensi. Nah, misalkan nih, celah tersebut kita bagi menjadi 2 bagian sehingga lebarnya masing-masing adalah D/2. Nah, cahaya 1 menempuh lintasan yang lebih panjang dibandingkan cahaya 3 untuk sampai ke layar. Secara geometri nih ya, selisih lintasan sebesar D sin theta. Bila selisih lintasan ini tepat sama dengan setengah panjang gelombangnya, maka akan terjadi interferensi yang saling memisahkan atau destruktif. Nah, jadi di sini ada gambar difraksi cahaya pada celah tunggal dengan lebar celah D. Nah, yang kedua, gambar yang ini adalah hubungan antara intensitas dan sin theta pada difraksi celah tunggal. Tadi kan ada 2 syarat, yaitu interferensi maksimum Kalau interferensi maksimum, maka dia menghasilkan garis terang. Nah, untuk persamaannya yaitu D sin theta sama dengan 2n plus 1 dikali setengah lambda. Nah, di mana nilai di sin theta itu sama dengan P dikali D per L sama dengan 2n plus 1 dikali setengah lambda. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu terjadi interferensi minimum. Kalau interferensi minimum berarti menghasilkan pola gelap. Nah, jadi persamaannya adalah D sin theta sama dengan 2n setengah lambda. Ini P kali D per L sama dengan 2n dikali setengah lambda. Dengan D adalah lebar celah tunggal, satuannya meter, theta adalah sudut deviasi, satuannya derajat, N adalah orde gelap, yaitu orde intensitas 0, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan, satuannya adalah meter. Oke, kita akan lanjut ke difraksi yang kedua, yaitu difraksi cahaya pada celah banyak. Kisi adalah sebuah susunan dari sejumlah besar celah sejajar yang lebar dan jarak antar celahnya itu sama. Jadi, kisi-kisi dapat dibuat dengan menggunakan sebuah ujung intan untuk menggoreskan banyak alur yang berjarak sama atau presisinya tinggi pada sebuah kaca atau permukaan logam. Jika seberkas cahaya monokromatis itu dilewatkan pada kisi, maka pola difraksi yang dihasilkan pada layar berupa garis terang dan garis gelap secara bergantian. Nah, pola difraksi ini menghasilkan oleh kisi jauh lebih tajam dibandingkan dengan interferensi celah ganda.
Jadi semakin banyak celah pada sebuah kisi yang memiliki lebar yang sama, maka semakin tajam pola difraksi yang dihasilkan oleh layar. Nah, jadi difraksi cahaya pada celah banyak atau kisi, dia memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu terjadinya interferensi maksimum. Berarti dia menghasilkan garis terang. Nah, untuk persamaannya adalah D sin theta sama dengan 2n dikali setengah lambda. Nah, untuk interferensi minimum, maka dia menghasilkan garis gelap. Nah, untuk persamaannya adalah D sin theta sama dengan 2n plus 1 dikali setengah lambda, di mana D itu adalah lebar celah, yaitu 1/n. Nah, n di sini sama dengan jumlah celah. Nah, theta adalah sudut difraksi, n adalah bilangan order, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan, satuannya adalah meter. Kita lanjut ke pengaruh difraksi terhadap perbesaran alat optik. Nah, jadi peristiwa difraksi itu tidak hanya terjadi pada celah yang berbentuk garis. Kenapa? Hal yang sama juga terjadi apabila cahaya yang dilewatkan melalui lubang sempit berbentuk lingkaran. Pola difraksi yang dihasilkan oleh lubang sempit berbentuk lingkaran juga. Nah, jika diameter lubangnya itu D besar, panjang gelombangnya adalah lambda, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan lubang sempit dengan pusat lingkaran pola difraksi dengan garis yang menghubungkan lubang sempit dengan lingkaran gelap, itu disebut dengan pola difraksi. Nah, maka bersamaannya dapat ditulis dengan sin theta 1 sama dengan 1,22 dikali lambda per D. Nah, pada umumnya alat optik itu mempunyai bukaan cahaya yang berbentuknya bulat. Jadi, akibat dari difraksi, karena lubangnya sempit berbentuk lingkaran ini dapat mengurangi kemampuan untuk memisahkan bayangan dari dua benda yang dihasilkan oleh sebuah lensa melalui bukaan cahaya yang berbentuk lingkaran, atau biasanya disebut dengan diafragma. Nah, kita lanjut ke daya urai suatu lensa. Nah, apabila kita memperlihatkan lampu ke belakang sebuah mobil yang bergerak menjauhi kita pada malam hari, semakin jauh kedua lampu belakang mobil tersebut. Nah, jika dipandang perlu dan cukup waktu, maka tampak semakin berdekatan hingga akhirnya dia menyatu. Nah, bagaimana jika kejadian ini kita ambil atau kita amati dengan teropong, Kak? Jadi ternyata dua lampu belakang mobil tersebut tampak terpisah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya daya urai teropong yang lebih baik daripada mata telanjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa daya urai teropong atau daya urai suatu alat optik itu adalah kemampuan alat optik untuk menghasilkan bayangan yang terpisah dari dua benda yang saling berdekatan. Nah, suatu kriteria yang menyatakan bagaimana nih bayangan dari dua benda titik masih dapat dipisahkan dengan baik oleh suatu lensa. Nah, pertama itu diusulkan oleh penemunya yang bernama yaitu Rayleigh. Nah, dia mengatakan bahwa
dua benda titik tepat dapat dipisahkan jika pusat dari pola difraksi benda pertama itu berhimpit dengan minimum pertama dari difraksi yang kedua. Nah, ini adalah gambar. Jadi ini adalah gambar jarak pisah terpendek dua benda titik S1. Nah, titik S1 dan titik S2 yang menghasilkan bayangan S1 aksen dan S2 aksen yang masih dapat dibedakan. Nah, tanpa bahwa difraksi tersebut membatasi perbesaran suatu lensa atau alat optik, maka sudut pemisahan atau sudut revolusi minimum atau biasanya dikenal dengan theta m, agar dua benda titik masih dapat dipisahkan secara tepat, maka Rayleigh itu menemukan persamaan bahwa besarnya sin theta m sama dengan 1,22 lambda per D. Nah, karena sudut theta m itu sangat kecil, maka sin theta m sama dengan theta m. Nah, sehingga berlaku theta m sama dengan 1,22 dikali lambda per D. Nah, dengan theta m dalam radian dan D dalam diameter bukaan alat optik. Nah, untuk theta m yang sangat kecil kan berlaku theta m sama dengan tan theta m, maka persamaannya adalah dm sama dengan 1,22 kali lambda dikali L per D. Nah, di mana dm tersebut adalah daya urai. Nah, ini dinamakan dengan daya urai. Nah, daya urai itu adalah batas resolusi dalam meter dan L adalah jarak benda dari lensa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang polarisasi cahaya. Jadi, polarisasi cahaya itu adalah proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Nah, jadi cahaya kan adalah gelombang elektromagnetik nih. Berarti cahaya juga merupakan gelombang transversal yang dapat mengalami gejala polarisasi. Jadi cahaya yang belum terpolarisasi itu disebut dengan cahaya alami. Misalnya nih, cahaya dari matahari. Nah, cahaya alami memiliki berbagai arah getar dan dapat diuraikan menjadi dua arah atau komponen, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Nah, untuk polarisasi sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah polarisasi karena pemantulan. Jadi cahaya yang datang pada cermin datar dengan sudut datang misalkan 57 derajat akan mengalami polarisasi linier. Nah, terus lanjut ke polarisasi karena pemantulan. Nah, cahaya alami akan terpolarisasi bila mengalami pemantulan. Tetapi tidak setiap pemantulan dapat menghasilkan cahaya yang terpolarisasi. Nah, suatu berkas cahaya alami itu sejajar mengalami pemantulan bila sinar pantulnya itu berbentuk sudutnya 90 derajat. Nah, terhadap apa? Terhadap sinar biasnya. Sinar pantul dan terpolarisasi. Sudut datang yang menyebabkan sinar pantul terpolarisasi disebut dengan sudut polarisasi atau biasanya dilambangkan dengan I kecil p. Nah, arah getarnya dari sinar pantul yang terpolarisasi itu kemana? Sejajar dengan bidang pantulnya. Nah, karena arah sinar pantulnya itu tegak lurus terhadap sinar biasnya, maka diperoleh persamaan IP ditambah R sama dengan 90 derajat, di mana R sama dengan 90 derajat min IP. Nah, jadi indeks bias 2 per N2 per N1 sama dengan sin
IP per sin R sama dengan sin IP. Nah, R-nya kita ubah menjadi 90 derajat min IP. Jadi per sin 90 derajat min IP. Nah, sama dengan sin IP per cos IP. Sama dengan, karena sin per cos itu adalah tan IP. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Brewster atau polarisasi karena pemantulan dan pembiasan itu adalah N2 per N1 sama dengan tan IP. Kita lanjut ke polarisasi karena penyerapan yang selektif. Nah, polarisasi dengan penyerapan selektif diperoleh dengan memasang dua buah polaroid, yaitu polarisator dan analisator. Polarisator itu berfungsi untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi linear dari cahaya tak terpolarisasi, yaitu ini adalah polarisatornya. Cahaya alami tak terpolarisasi ditampilkan oleh dua anak panah kepala ganda yang saling tegak lurus datang pada polaroid pertama disebut dengan polarisator. Jadi polarisator ini memiliki sumbu polarisasi vertikal sehingga semua getaran horizontalnya diserap dan semua komponen getaran yang vertikal itu dilewatkan. Jadi cahaya yang diteruskan polarisator adalah cahaya yang terpolarisasi vertikal. Nah, jadi di sini ada gambar dua lembar polaroid disebut dengan polarisator dan analisator yang digunakan untuk memperoleh cahaya terpolarisasi linear dari cahaya tak terpolarisasi dan sekaligus mengatur jalannya intensitas. Nah, polaroid kedua disebut dengan analisator ya. Nah, itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengubah arah polarisasi dan mengatur besar intensitas cahaya yang akan diteruskan oleh pengamat. Nah, di sini analisator memutar arah polarisasi dengan sudut theta yang berlawanan arah jarum jam. Jadi, jika kuat medan listrik cahaya itu terpolarisasi vertikal, sebelum analisator adalah E, maka kuat medan listrik cahaya yang terpolarisasi yang keluar dari analisator itu sama dengan E cos theta. Nah, jika intensitas cahaya mula-mula atau cahaya tidak terpolarisasi adalah I0, maka intensitas cahaya terpolarisasi oleh polarisator itu besarnya adalah I1 sama dengan setengah I0. Nah, cahaya dengan intensitas I kemudian datang pada analisator dan cahaya yang keluar dari analisator akan memiliki intensitas cahaya I1. Menurut hukum Malus, hubungannya adalah I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta, di mana I1-nya adalah setengah I0 cos kuadrat theta. Nah, dengan sudut theta adalah sudut antara sumbu analisator dengan sumbu polarisatornya. Nah, sekian pembahasan bab gelombang cahaya. Semoga bermanfaat untuk siswa-siswi Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Lentera Education Center. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.